Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang subbarisan dan kombinasi barisan. Di sini anggota kelompoknya itu yang pertama ada Zahwa Safinah dan yang kedua itu ada Intan Salsabila. Materi pembahasannya itu ada definisi 11.1, lema 11.2, teorema 11.3 bagian A, teorema 11.3 bagian B, contoh 1 dan contoh 2. Definisi 11.1. Nah, di sini itu misalkan X-nya itu sama dengan XN adalah sebuah barisan di R atau bilangan real ya, teman-teman. Dan N1 itu kurang dari N2, kurang dari seterusnya hingga N K itu tuh ya, teman-teman. Terus kurang dari seterusnya adalah barisan bilangan asli yang meningkat atau naik. Nah, jadi itu tuh harus meningkat atau naik gitu. Maka barisan X aksennya itu sama dengan XNK yang didefinisikan dengan XN1, XN2 hingga XNK. Nah, terus itu tuh dinamain dengan subbarisan dari X. Oke, selanjutnya kita akan bahas definisi 11.1. Nah, di sini jika X itu sama dengan 1/1, terus 1/2, 1/3 hingga 1/n, maka pemilihan suku indeks genap menghasilkan subbarisan X aksen 1/2, 1/4, 1/6 selanjutnya hingga 1/2k. Nah, dengan itu kita yang pertama itu pemilihan suku indeks genap ya, teman-teman. Nah, di sini itu N1-nya itu sama dengan 2, N2-nya itu sama dengan 4 dan seterusnya NK-nya itu sama dengan 2K ya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu subbarisan dari X sama dengan 1/n lainnya. Nah, ini tuh yang pertama ini misalkan kan tadi itu bahasnya suku indeks genap. Nah, ini tuh bahasnya suku indeks ganjil yang 1/1, 1/3, 1/5 hingga 1/2k-1. Nah, ini tuh rumusnya itu 1/2k-1. Nah, selanjutnya itu ada contoh lainnya itu kayak 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial, hingga rumusnya itu 1/2k faktorial. Nah, ini tuh contoh lainnya intinya itu harus meningkat ya, teman-teman. Selanjutnya itu ada contoh lainnya itu 1/4, 1/5, 1/6. Nah, ini tuh udah terbukti naik ya, teman-teman. Maka bisa dibilang itu dengan subbarisan. Dan misalkan jika hasilnya itu enggak naik, nah itu bukan dari contoh definisi 11.1. Oke, kita lanjutkan pada lema 11.2. Jika sebuah barisan X atau kita bisa tuliskan dengan barisan XN konvergen ke limit X, maka setiap subbarisan X aksen atau kita tulis dengan XNK dari barisan X juga itu konvergen ke X. Nah, jadi meskipun beberapa subbarisannya kita ambil dari sebuah barisan yang konvergen ke X, maka setiap subbarisannya juga akan konvergen ke nilai X yang sama. Nah, kalau kita pakai analoginya, bayangkan jika kamu punya barisan angka, misalnya dari 1, 2, 3, dan seterusnya, dan kita tahu barisan ini mendekati angka 30 sebagai limitnya. Nah, kalau kamu hanya ambil angka-angka genap saja dari barisan itu, misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, maka angka-angka genap itu membentuk sebuah subbarisan dari barisan asli tadi. Nah, lema ini mengatakan kalau barisan asli semakin dekat ke 30, maka subbarisan genap ini juga akan semakin dekat ke 30. Nah, di sini maka kita akan buktikan. Kita lanjut pada bagian pembuktiannya. Langkah pertama, kita ambil epsilon lebih besar dari 0 ataupun epsilon yang positif sembarang. Menurut definisi barisan konvergen pada materi sebelumnya yang sudah dibahas, bahwasanya barisan Xn konvergen ke X, maka menurut definisinya terdapat K epsilon elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon, berlaku nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Nah, ini merupakan definisi dari sebelumnya yang terkait mengenai barisan konvergen. Nah, maka kita bisa menggunakan analisisnya karena menurut definisi yang tadi kita pahami dalam subbarisan, maka N1 kurang dari N2 kurang dari
seterusnya kurang dari NK, kurang dari NK plus 1, kurang dari seterusnya, atau dalam bahasa lain kita bisa sebutkan barisan bilangan N yang naik murni. Nah, maka dengan indikasi didapatkan bahwa NK ini lebih besar sama dengan K. Nah, karena K itu menjadi bagian dari yang kita ambil dan sebagai subbarisan dari sebuah barisan yang tadinya berpola dengan elemen bilangan asli. Nah, karena kalau kita urutkan posisi pertama, misal K sama dengan 1, maka N1 pasti minimal 1, lalu N2 pasti minimal 2, dan seterusnya. Jadi secara umum karena indeksnya itu terus naik, maka kita pasti dapatkan NK ini lebih besar sama dengan K. Nah, oleh karena itu, jika K lebih besar sama dengan K epsilon, kita juga mempunyai, tadi di awal kita udah menyebutkan bahwasanya NK ini lebih besar sama dengan K, dan K lebih besar sama dengan K epsilon, sehingga kita bisa tuliskan dari definisi barisan konvergen adalah nilai mutlak X NK dari NK. Kalau di atas tadi kan Xn itu dari perbandingan N dengan K epsilon. Nah, kalau di sini ada pertidaksamaan dalam bentuknya, yaitu NK lebih besar sama dengan K lebih besar sama dengan K epsilon, sehingga kita bisa tuliskan dari definisi barisan konvergen adalah yaitu nilai mutlak XNK min X kurang dari epsilon. Nah, jadi dari sini terbukti bahwa barisan XNK ini konvergen ke X yang sama. Oke, selanjutnya kita akan bahas teorema 11.3 yaitu kombinasi barisan. Nah, yang pertama itu ada bagian A. Jika X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan yang konvergen ke X dan ke Y, maka barisan itu yang pertama itu yang akan kita buktikan itu X plus Y itu konvergen ke X plus Y, terus X min Y itu konvergen ke X min Y, dan XY itu konvergen ke XY. Oke, kita lanjut pada teorema 11.3 bagian B. Di sini misalkan X, atau kita bisa tulis dengan barisan Xn, adalah barisan yang konvergen ke limit X, dan B atau bisa kita tuliskan Bn. Barisan Bn yaitu barisan tak nol yang konvergen ke limit B, dan limit B ini tak nol. Nah, maka barisan Xn per Bn ini akan konvergen ke limit X per B juga. Baik teman-teman, yang pertama yang kita akan bahas itu kita akan membuktikan bahwa jika barisan Xn menuju X dan barisan Yn menuju Y ini, maka selisih barisan Xn min Yn akan menuju X min Y, dituliskan dalam PPT, bisa teman-teman lihat. Dan untuk membuktikan hal ini tuh kita mulai dengan menuliskan bentuk yang ingin kita tinjau. Nah, di sini itu mutlak Xn min Yn kurang dari X min Y mutlak, terus sama dengan mutlak dari Xn min X kurang Xn min Y kurang dari sama dengan Xn min X, terus ditambah Yn min Y ya teman-teman. Lalu kita ambil epsilon lebih besar dari 0, atau kita ambil epsilon sembarang ya teman-teman. Karena barisan Xn menuju X, maka ada bilangan asli K1 tergantung epsilon, sehingga untuk semua N lebih besar atau sama dengan K1 ini nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon per 2. Nah, sehingga begitu pula karena barisan Yn menuju Y, maka ada bilangan asli K2 tergantung epsilon, sehingga untuk semua N lebih besar atau sama dengan K2 nilai mutlak Yn min Y kurang dari epsilon per 2. Nah, kemudian kita pilih bilangan K tergantung epsilon sebagai nilai maksimum dari K1 dan K2. Artinya untuk semua N lebih besar atau sama dengan K, kita peroleh mutlak dari Xn min Yn ini kurang X min Y kurang dari atau sama dengan mutlak Xn min X ditambah mutlak Yn min Y yang masing-masing kurang dari epsilon per 2, sehingga nilai kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 yaitu sama dengan epsilon, karena ini berlaku untuk epsilon, setiap epsilon lebih besar dari 0 yang dipilih secara sembarang. Nah, terbukti bahwa barisan Xn min Y ini konvergen ke X min Y. Sekarang kita masuk ke pembuktian bagian 2, yakni jika barisan Xn menuju X dan barisan Yn menuju Y, maka barisan Xn plus Yn akan menuju X plus Y. Nah, dituliskan sebagai mana dalam PPT ya teman-teman. Untuk membuktikan ini kita mulai dari
pernyataan bahwa nilai mutlak dari xn plus yn min x plus y sama dengan nilai mutlak dari xn min x plus yn min y, dan dari sifat pertidaksamaan segitiga ini kurang dari atau sama dengan mutlak xn min x ditambah mutlak yn min y. Selanjutnya kita ambil epsilon lebih besar dari 0 secara sembarang. Nah, di sini karena xn ini menuju x, maka ada bilangan asli K1 yang bergantung pada epsilon, sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan K1 diperoleh bahwa mutlak xn min x kurang dari epsilon per 2. Begitu pula karena yn menuju y, maka ada bilangan asli K2 yang bergantung pada epsilon, sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan K2 diperoleh bahwa mutlak yn min y juga kurang dari epsilon per 2. Kita kemudian pilih K dari epsilon sebagai nilai maksimum K1 dan K2. Artinya untuk setiap n lebih besar atau sama dengan K, kita punya nilai mutlak dari xn plus yn min x plus y ya teman-teman, kurang dari atau sama dengan nilai mutlak xn min yn ditambah nilai mutlak yn min y yang masing-masing kurang dari epsilon per 2, sehingga hasil akhirnya kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, yaitu sama dengan epsilon. Nah, karena ini berlaku untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 yang kita ambil secara sembarang, maka dapat disimpulkan barisan xn plus yn konvergen ke x plus y. Kita lanjutkan ke pembuktian bagian ketiga. Diberikan bahwa barisan xn menuju x dan barisan yn menuju y, maka kita ingin membuktikan bahwa barisan hasil perkalian xn kali yn menuju x dikali y. Ditulis sebagai dalam PPT ya teman-teman. Untuk membuktikannya kita nyatakan bahwa nilai mutlak xn kali yn itu kurang x kali y sama dengan mutlak dari xn dikali yn min xn kali y plus xn plus dikali y dikurangi x kali y, yang kemudian kita ubah menjadi nilai mutlak dari xn dikali yn min y plus xn min x lalu dikali y. Berdasarkan sifat pertidaksamaan segitiga, ini kurang dari atau sama dengan nilai mutlak xn dikali mutlak yn min y ditambah mutlak xn min x dikali mutlak y. Selanjutnya ambil epsilon lebih besar dari 0 secara sembarang. Karena xn menuju x, maka ada bilangan asli K1 yang bergantung pada epsilon. Sedemikian sehingga untuk semua n lebih besar atau sama dengan K1, mutlak xn min x kurang dari epsilon dibagi 2 dikali m, di mana m adalah batas atas dari nilai mutlak xn dan nilai mutlak y. Begitu juga karena xn menuju y, maka ada bilangan asli K2 sedemikian sehingga untuk semua n lebih besar atau sama dengan K2, mutlak yn min y kurang dari epsilon dibagi 2m. Kemudian kita pilih nilai K dari epsilon sebagai supremum atau nilai maksimum dari K1 dan K2. Maka untuk semua n lebih besar atau sama dengan K berlaku mutlak dari xn dikali yn dikurang x dikali y kurang dari m dikali mutlak yn min y ditambah m dikali mutlak xn min x yang masing-masing kurang dari epsilon per 2m, sehingga totalnya adalah m kali dalam kurung epsilon per 2m ditambah epsilon per 2m yang sama dengan epsilon. Karena ini berlaku untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka kita simpulkan bahwa barisan xn dikali yn konvergen ke x dikali y. Nah, kita lanjutkan ke pembuktiannya. Di sini kita bisa ubah bentuk barisan xn per bn ini menjadi 1 per bn dikali xn, dan juga kita ubah nilai limitnya yang tadinya x per b, kita bisa ubah menjadi 1 per b dikali x. Nah, di sini kita lanjut analisis pembuktiannya. Kita mulai dari definisi barisan konvergen. Maka akan berlaku nilai mutlak dari barisannya, yaitu dikurangi limitnya. Nah, kalau pada soal ini, yaitu tadi nilai mutlak dari barisannya. Nah, barisannya di sini yaitu 1 per bn dikali xn dikurangi dengan limitnya. Limitnya yaitu 1 per b dikali x. Maka akan menjadi nilai mutlak dari 1 per bn dikali xn dikurangi 1 per b dikali x. Nah, kemudian dari situ dengan cara yang sama juga kita gunakan perkalian yang sudah dijelaskan oleh Intan pada bagian 1.
Karena pada prinsip pembagian itu menggunakan operasi perkalian juga, hanya berupa bilangan rasional. Nah, maka kita bisa gunakan cara yang sama dengan kita menambahkan negatif 1 per B dikali XN ditambah 1 per B dikali XN. Ataupun kita bisa menggunakan sebaliknya, tapi sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Di sini kita gunakan negatif 1 per B dikali XN tambah 1 per B dikali XN. Nah, setelah itu nanti akan menjadi nilai mutlak dari dalam kurung 1 per B dikali XN min 1 per B dikali XN ditambah nilai mutlak dari 1 per B XN min 1 per B dikali X. Nah, setelah itu bisa kita faktorkan karena bagian pertama itu sama-sama memiliki XN dan bagian keduanya yaitu sama-sama memiliki 1 per B. Nah, nanti akan menjadi yang tadinya dalam kurung 1 per B dikali XN min 1 per B dikali XN nanti akan menjadi dalam kurung 1 per BN dikurangi 1 per B dikali XN, dan bagian yang satunya yang tadinya dalam kurung 1 per B dikali XN min 1 per B dikali X nanti akan menjadi 1 per B dalam kurung XN min X. Nah, selanjutnya di sini dengan menggunakan kesamaan segitiga, maka polanya ketika dalam sebuah nilai mutlak gitu, terdapat operasi penjumlahan. Nah, dan kemudian kita akan buat menjadi dua nilai mutlak yang terpisah, maka akan berakibat tandanya itu menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, tadi kan atasnya itu sama dengan, nanti akan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan dalam dengan nilai mutlak, yaitu dalam kurung 1 per BN min 1 per B dikali XN ditambah nilai mutlak dari 1 per B dalam kurung XN min X. Nah, dari situ kita bisa lanjutkan menggunakan sifat perkalian pada nilai mutlak. Nah, kalau sifat perkalian pada nilai mutlak itu tidak akan mengubah tandanya, yang tadinya kurang dari sama dengan kita bisa menjadi sama dengan lagi gitu. Nanti kita pisahkan yang tadinya dalam nilai mutlak itu ada dalam kurung 1 per BN min 1 per B dikali XN, nanti akan menjadi nilai mutlak dari 1 per BN min 1 per B dikali nilai mutlak XN, tambah yang tadinya nilai mutlak dari 1 per B dalam kurung XN min X, nanti akan menjadi nilai mutlak dari 1 per B dikali nilai mutlak XN min X. Nah, selanjutnya dari situ kita bisa menggunakan sifat operasi hitung aljabar pada pecahan gitu. Yang tadinya yaitu nilai mutlak 1 per BN min 1 per B, kita bisa gunakan sifat operasi hitung aljabar menjadi nilai mutlak B min BN per B dikali BN. Nah, dari nilai mutlak B min BN per B dikali BN ini kita bisa pisahkan menjadi 3 nilai mutlak. Itu apa aja sih? Yaitu ada nilai mutlak BN min B, nilai mutlak 1 per B, nilai mutlak 1 per BN. Nah, kalau ketiga nilai mutlak ini dikalikan, pasti akan membentuk nilai mutlak B min BN per B dikali BN lagi, gitu. Nah, jadi nanti akan menjadi sama dengan ketiga nilai mutlak itu dimasukkan, menggantikan nilai mutlak B min BN per B dikali BN, jadi sama dengan nilai mutlak BN min B, nilai mutlak 1 per B, nilai mutlak 1 per BN, nilai mutlak XN, ditambah, nah bagian sebelah kanan itu masih tetap sama seterusnya. Nah, maka menurut pola yang sama, yaitu teorema ketika ada pembatas, ada sebuah nilai mutlak yang bukan merupakan barisan konvergen, yang menunjukkan barisan masing-masing, maka ada bilangan asli menurut teorema 10.4 mengenai barisan konvergen itu terbatas. Nah, kita sebut semua elemennya itu yang terbatas tadi yaitu nilai mutlak 1 per B, nilai mutlak 1 per BN, nilai mutlak XN, semua ini terbatas ke M. Jadi, maka terdapat M elemen N yaitu nilai mutlak 1 per B, nilai mutlak 1 per BN, nilai mutlak XN itu kurang dari atau sama dengan M. Nah, selanjutnya kita ambil epsilon positif atau epsilon lebih dari 0 sebarang, maka dengan cara yang sama, tadi kan kita memiliki barisan yaitu XN per BN, dan konvergen ke X per B. Jadi nanti barisan XN ini konvergen ke X, barisan BN ini konvergen ke B. Nah, maka menurut definisi yang sudah dibahas sebelumnya, barisan XN konvergen ke X terdapat K1 epsilon. Kenapa kita di sini menggunakan K1? Karena kita memiliki XN dan BN gitu, supaya tidak tertukar kita menggunakan K1. K1 epsilon elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K1 epsilon, yaitu XN elemen nilai mutlak XN min X kurang dari epsilon per 2M. Nah, di sini karena barisan XN itu konvergen ke X, maka kita menggunakan epsilon per 2M. Nah, di sini sebenarnya yang kita butuhkan itu pada bagian akhirnya. Nah, yaitu kurang dari epsilon per 2M. Nah, kita coba bahas.
Di sini kenapa sih kita gunakan M saja gitu, padahal yang di setelahnya itu kita gunakannya M pangkat 3, apa bedanya gitu. Nah, kenapa kita di sini menggunakan M saja? Karena pada barisan Xn ini hanya ada satu nilai mutlak yang menyertai, yaitu bisa dilihat yaitu nilai mutlak dari 1 per B. Dan kenapa kita di sini menggunakan 2? Karena karena kita menggunakan 2 barisan gitu. Nah, selanjutnya adapun barisan yang barisan Bn min B, maka itu kan kurang dari epsilon per 2 M pangkat 3. Kenapa M pangkat 3? Yaitu karena memiliki 3 nilai mutlak yang terbatas oleh M. Yaitu apa aja? Ada nilai mutlak 1 per B, nilai mutlak dari 1 per Bn, nilai mutlak dari Xn. Nah, karena di sini kita punya selanjutnya karena kita punya dari analisis pembuktian awal kan yaitu nilai mutlak 1 per B dikali Xn min 1 per Bx. Nah, kita masukkan, lalu kurang dari M pangkat 3. Kenapa M pangkat 3? Karena kita memiliki 3 nilai mutlak. Kita memiliki 3 nilai mutlak dari Bn min B. Nah, kemudian dikali epsilon per 2M pangkat 3. Karena itu nilai mutlak dari Bn min B-nya, yaitu epsilon per 2M pangkat 3. Lalu ditambah dengan M. M-nya kan karena ada satu nilai mutlak gitu pada Xn min X. Lalu dikali dengan epsilon per 2M, yaitu nilai mutlak dari Xn min X. Nanti akan menjadi sama dengan epsilon, karena M pangkat 3 bagi M pangkat 3 akan menjadi 1, lalu M bagi M akan menjadi 1, nanti akan menjadi sama dengan epsilon gitu. Karena berlaku untuk setiap epsilon itu lebih dari 0, maka barisan X per B itu konvergen ke limit X per B. Mungkin cukup sekian. Bisa dilanjutkan ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut pada contoh soal bagian 1. Pada contoh soal bagian 1 ini terdapat 2 soal, di mana soal yang pertama yaitu barisan X, ataupun bisa kita sebut barisan Xn, didefinisikan dengan Xn sama dengan 2n plus 1 per n plus 5, di mana n merupakan elemen dari bilangan n. Lalu untuk soal yang kedua yaitu barisan Yn, didefinisikan dengan Yn sama dengan 2n per n kuadrat plus 1, di mana n merupakan elemen dari n. Oke, setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi 11.1, lemma 11.2, teorema 11.3, maka sekarang kita akan masuk pada contoh soalnya. Nah, oke, contoh soal yang pertama yaitu barisan X, ataupun kita bisa menggunakan Xn, didefinisikan dengan 2n plus 1 per n plus 5, di mana itu merupakan rumus barisannya, dan n merupakan bilangan n. Nah, maka di sini kita akan menentukan limitnya atau konvergen ke berapanya dari soal tersebut, dari barisan tersebut ya. Oke, kita jawab. Nah, di sini kita menggunakan cara dengan membagi. Nah, karena di sini posisi dari pembilang dan penyebutnya itu terikat dengan operasi, kayak 2n plus 1, lalu n plus 5, itu kan terikat dengan operasi. Nah, maka cara membaginya yaitu per masing posisi pembilang dan penyebut dengan n. Jadi, nanti 2n plus 1 kita bagi dengan n. 2n dibagi n yaitu 2, lalu 1 dibagi n jadi 1 per n. Lalu bagian penyebutnya n plus 5. n dibagi n yaitu 1, dan 5 dibagi n jadi 5 per n. Maka nanti akan menjadi xn sama dengan 2 plus 1 per n per 1 plus 5 per n. Nah, di sini X merupakan pecahan dari 2 barisan. Nah, jadi di sini menggunakan kombinasinya itu berupa pecahan, di mana Y ataupun barisan pertamanya kita ambil dari pembilang yaitu 2 plus 1 per n, dan Z yaitu barisan keduanya kita ambil dari penyebut yaitu 1 plus 5 per n. Nah, di sini karena Z ini tidak sama dengan 0, maka kita bisa hitung dengan menggunakan kombinasi pembagian. Jadi nanti limit X sama dengan limit Y per limit Z, sama dengan limit Y-nya tadi kita sudah ketahui yaitu 2 plus 1 per n. Jadi limit 2 plus 1 per n per limit dari Z yaitu 1 plus 5 per n. Nah, di sini 2 plus 1 per n, 2 yaitu tetap 2 ditambah 1 per n, yaitu n-nya merupakan T hingga, jadi 1 per n yaitu sama dengan 0, jadi 2 tambah 0 sama dengan 2, dan per limit 1 plus 5 per n, 1 tetap 1, 5 per n, 5 dibagi dengan T hingga yaitu 0, maka 1 ditambah 0 sama dengan 1, jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2, jadi barisan Xn ini konvergen ke 2.
Oke, kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu barisan YN didefinisikan dengan 2N per N kuadrat plus 1, di mana N ini merupakan bilangan N. Nah, langsung kita masuk untuk penyelesaiannya. Kita gunakan cara yang sama seperti soal nomor 1 tadi, kita bagi dengan N. Karena apa? Karena kedua posisi ini memiliki terikat dengan operasi. Oke, di sini 2N dibagi N sama dengan 2, lalu N kuadrat dibagi N yaitu N, dan 1 dibagi N yaitu 1 per N. Maka nanti akan menjadi YN sama dengan 2 per N plus 1 per N. Nah, di sini karena N plus 1 per N ini tidak konvergen, kita bisa lihat dari mana sih kenapa bisa tidak konvergen? Karena N ini kan tak hingga gitu. Dan di situ N pertama kan tak hingga ditambah 1 per N. 1 per N kan sama dengan 0. Maka tak hingga ditambah 0 maka tak hingga gitu. Nah, oleh karena itu kita tuliskan 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan 2 per N per 1 plus 1 per N kuadrat. Itu dari mana? Jadi di sini kita tidak bagi dengan N, tapi kita membaginya dengan N pangkat tertinggi yang ada pada rumus barisan tersebut, yaitu N kuadrat. Oleh karena itu, 2N dibagi N kuadrat sama dengan 2 per N, lalu N kuadrat dibagi N kuadrat sama dengan 1, dan 1 dibagi N kuadrat sama dengan 1 per N kuadrat. Maka kenapa tadi bisa menjadi 2 per N per 1 plus 1 per N kuadrat. Nah, sehingga nanti limit YN-nya yaitu limit 2 per N per limit 1 plus 1 per N kuadrat, di mana 2 per N sama dengan 0, dan 1 tambah 1 per N kuadrat sama dengan 1, dan 0 dibagi 1 sama dengan 0. Jadi barisan YN ini konvergen ke 0. Oke, kita akan bahas contoh soal bagian 2. Nah, soal yang pertama itu barisan X sama dengan XN didefinisikan XN sama dengan 2N plus 1 per N, di mana N itu anggota bilangan asli. Nah, soal yang kedua itu barisan Y sama dengan YN didefinisikan YN sama dengan 2N min 1 per N kuadrat plus 1, di mana N anggota bilangan asli. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas soal nomor 1. Nah, soalnya itu diketahui barisan X sama dengan XN didefinisikan sebagai XN sama dengan 2N plus 1 per N, di mana N anggota bilangan asli. Nah, kita jawab ya teman-teman. Yang pertama itu, langkah pertama, kita uraikan bentuk XN-nya menjadi XN sama dengan 2N plus 1 per N sama dengan 2 plus 1 per N. Nah, selanjutnya misalkan dua barisan sebagai berikut. Barisan Y itu sama dengan 2, artinya setiap suku dalam barisan ini bernilai 2, dan barisan Z sama dengan 1 per N, yaitu barisan dengan suku ke N adalah 1 per N. Nah, dengan demikian kita dapat menyatakan barisan XN sebagai penjumlahan dari dua barisan, yaitu Y plus Z. Nah, perlu teman-teman ingat, untuk mengetahui limit dari barisan X, kita gunakan sifat limit penjumlahan barisan. Limit X sama dengan limit Y plus Z, atau limit Y plus limit Z. Karena limit Y sama dengan 2, atau karena barisan konstan, dan limit Z itu sama dengan 0, atau karena 1 per N menuju 0 saat N menuju tak hingga, maka limit X sama dengan 2 plus 0, yaitu 2. Nah, kesimpulannya itu jadi barisan XN konvergen ke 2. Oke, kita bahas soal yang nomor 2 ya teman-teman. Soalnya itu diketahui sebuah barisan Y sama dengan YN yang didefinisikan sebagai YN sama dengan 2N min 1 per N2 plus 1, di mana N anggota bilangan asli. Nah, langkah pertama
bentuk YN itu disederhanakan ya teman-teman. Jadi YN sama dengan 2N min 1 per N kuadrat plus 1 sama dengan N min 1 per N dibagi N plus 1 per N. Namun karena bentuk N plus 1 per N tidak konvergen ya teman-teman, karena tak hingga ditambah bilangan mendekati 0 tetap tak hingga, maka pendekatan ini tidak langsung digunakan. Sebagai alternatif, kita bisa membagi pembilang dan penyebut dengan N kuadrat agar bentuknya lebih mudah dianalisis. Jadi 2N min 1 dibagi N kuadrat plus 1 ya teman-teman, sama dengan 2N per N kuadrat min 1 per N kuadrat dibagi N kuadrat per N kuadrat ditambah 1 per N kuadrat, atau langsung saja seperti di dalam PPT itu 2 per N dikurangin 1 per N kuadrat dibagi 1 plus 1 per N kuadrat. Nah, saat N menuju tak hingga, 2 per N itu menuju 0 atau sama dengan 0. Terus 1 per N kuadrat itu sama dengan 0 juga. Maka bentuk limitnya itu menjadi, nah di situ ada tulisan sehingga limit YN sama dengan limit tadi 2 per N min 1 per N kuadrat dibagi limit 1 plus 1 per N kuadrat sama dengan 0 dikurangin 0 per 1 ditambah 0 ya teman-teman. Nah, kalau dalam PPT itu langsung jadi 0 dibagi 1 yaitu sama dengan 0. Jadi barisan YN itu konvergen ke 0. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari kelompok 10. Bye bye teman-teman.